terjadi, saya mohon kepada Bapak agar segera memberikan hukuman penjara kepada saya tanpa perlu lagi mengikuti proses persidangan untuk membela hak-hak saya. Bagi saya rela dihukum penjara bertahun-tahun asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya. Apa sesungguhnya jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas permintaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin agar Neneng Sri Wahyuni istrinya dibebaskan dari semua kasus hukum yang membelitnya? Ternyata hanya butuh 3 hari, SBY membalas surat terbuka dari Nazarudin yang dilayangkan pada 18 Agustus 2011 lalu. Terkait masalah ketenangan keluarga saudara, dalam semua kasus, tidak hanya kasus saudara, saya selalu memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait. Adalah sudah menjadi tanggung jawab aparatur negara untuk menjamin ketenangan, kenyamanan, dan keamanan seluruh warga negara. Surat balasan SBY dibawa melalui kurir pada Minggu siang ke rumah tahanan Brimob Kelapa II Depok, tempat Nazarudin ditahan. Surat tersebut berjumlah 2 lembar, memakai lambang bertuliskan Presiden Republik Indonesia dan ditandatangani Presiden Yudhoyono tertanggal 21 Agustus 2011. Dalam surat balasannya, Kepala Negara menegaskan tidak akan pernah mengintervensi kasus hukum yang tengah dihadapi Nazarudin. Presiden dalam suratnya justru menyarankan agar Nazarudin kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung karena Yudhoyono percaya Komisi Pemberantasan Korupsi akan bekerja secara profesional. Pemirsa, kita ketemu lagi di Jakarta Lawyers Club. Diskusi yang sangat-sangat dinantikan sekarang ini di seluruh tanah air. Betul-betul ini diskusi yang katakanlah ditonton terbanyak di Republik ini. Topiknya malam ini sebenarnya saya udah bosan nih. Nazarudin ini udah kayak sinetron. Tokohnya udah mati, hidup lagi, tiba-tiba muncul lagi. Dan 3 bulan ini Nazarudin menyita perhatian seluruh warga kita. Luar biasa. Karena itu menurut saya dia layak untuk the man of the years tahun ini. Ya, kategorinya bisa negatif, tapi dia terbanyak diberitakan. Dan kejutannya tiap minggu dengan pengacaranya yang tak lain dari OCK Ligis semakin berkembang. Hari ini ke PBB, kemarin tiba-tiba minta ke Presiden supaya anak istrinya jangan diganggu. Dan dia seolah-olah mengatakan bahwa saya punya rahasia banyak, tapi tolong anak istri saya jangan diganggu. Jadi saya tutup di semua. Sekalian dia menuduh. Tapi katanya dia bungkem lagi. Saya ingin tahu apa di balik bungkem ini. Di sini ada Iwan Piliang yang dikenal akrab dengan Kak Nazarudin. Anda katanya tadi telepon-teleponan sama dia. Apa isi pembicaraan di telepon? Ya agak aneh memang selama Nazar pulang. Ya. Saya berusaha untuk bisa jumpa. Ternyata kan nggak bisa. Bahkan lawyer pun susah. Dan kemudian ada list nama. Nah saya memohon bagaimana nih cara. Ternyata tadi antara jam 11 menjelang jam 12 ada keajaiban gitu. Saya bicara di telepon. Tentu saya punya hak tidak menyebut dari nomor berapa. Ya. 2 menitan lebih. Saya bukan interrogator. Jadi dalam pembicaraan telepon itu dia menyampaikan bahwa kekecewaan mendalamnya terhadap oknum KPK. Kenapa? Nah, kalimatnya begini. Pak Iwan, kalau manggil saya selalu Pak, saya juga ke dia Pak, padahal masih muda jauh dari saya kan, saya 47. Nah, ke saya dia katakan Pak Iwan
hasil Skype kita itu telah membuat sangat marah yang namanya Ade Chandra dan Ade Raharja dan Chandra Hamzah. Saya bilang kenapa? Ya karena namanya saya sebut. Lalu bentuk marah itu seperti apa? Ya Pak Iwan lihat istri saya sekarang seperti ini gitu. Seperti ini itu bagaimana? Ya kalau memang dia tersangka untuk kasus yang seperti dituduhkan, lihat angkanya. Sementara saya menolak dia dinyatakan tersangka. Oke lah tersangka. Lalu diwantitkan untuk 188 negara istri saya gitu kan. Ini kalimat persisnya. Ya, terus ya kan? Nah, terus Anda merasa bagaimana dengan keadaan itu? Ya, jelas saya merasa sangat tidak nyaman. Dan posisi dua orang ini masih berada dalam konteks penyidik utama di KPK, kan begitu? ya. Nah, maka kalau saya diminta beropini, itu keterangan dari teleponnya. Enggak terlalu banyak. Kalau saya beropini, memang sebaiknya lah kalau ada sosok atau oknum yang bermasalah berkait ke etika, iya toh, sebaiknya tidak duduk lagi dalam penyelidikan. Enggak, dia minta pindah dari Makobrimob. Apa yang terjadi di Makobrimob? Nah, ini menarik. Saya punya pengalaman ketika Hamkayandu Komisi 9 dulu ya. Saya melihat bagaimana ruangan di situ, ruang tamu kecil, ada satu TV di ruang tamu. Kalau belum berubah mungkin Pak OCK bisa cerita. Selnya juga kecil. Dan dia diawasi dalam 24 jam melalui CCTV gitu kan ya. Ya. Tidak ada bisa berkomunikasi dengan yang lain. Saya juga yakin sekarang karena saya belum ke sana, mungkin bisa ditanya ke pihak kepolisian yang di dalam terbatas orangnya. Anda bisa bayangkan Bang Karni, dalam keadaan posisi seperti sekarang sendiri gitu. Nah, saya bicara ini bukan dalam konteks memberikan respek atau apa. Nazar ke saya juga mengatakan ya saya bagian dari koruptor. Bahkan dalam berbanyak forum saya katakan ya dia membohong untuk sebuah kebohongan dan kebohongan ini ingin dia bongkar gitu. Lalu masih dituding-tuding juga dia pembohong oleh orang yang mengaku lebih baik. Ini kan keanehan gitu. Nah, jadi kembali ke kondisi sel itu, dia bungkam karena dia merasa tertekan ditambah dengan keluarganya di posisi yang sekarang. Tertekannya itu orang dalam sel. Yes. Kemudian mungkin juga sendiri dalam sel. Sendiri, betul. Teman-teman di luar selnya juga sedikit ada bilang. Betul. Dibatasi tamu yang datang, walaupun di tracking di kuping dengan CCTV. Di dunia juga begitu, Bung Iwan. Saya udah masuk 5 penjara di Amerika itu, ya kayak gitu. Ada CCTV, ada apa. Bahkan pakai listrik tuh. Betul. Jadi kalau nggak pakai komputer nggak kebuka tuh pintu sel. Betul. Apa yang menyebabkan tertekan? Apa polisinya malam-malam gedor dia, mukulin dia atau apa? Apa yang terjadi? Dia merasa tertekan. Tertekan. Sangat batin. tertekan. Lebih batin dong. Batin. Bukan fisik. Kalau fisik mungkin. Ada ancaman nggak? Kalau fisik saya ingin keterbukaan Pak OCK di pesawat. Kalau nggak salah Bung Nazar mengaku pernah dipukul. Mungkin konfirmasi. Ya nanti urusannya dia. Tapi dia tertekan kepada saya mengatakan di telepon lahir dan batin. Itu pasti dia ucapkan kalimat itu. Begitu? Iya, lahir dan batin dia tertekan. Terlebih konten dari Skype itu menyebut nama oknum KPK. Apa motifnya minta pindah ke Kejaksaan Agung? Dia merasa itu lebih independen. Loh, Kejaksaan Agung kan dianggap selama ini malah lebih tidak independen dibanding KPK. Ya faktanya tadi kan dia menyebut 2 oknum tadi, ya kan, masih punya posisi penting di KPK. Terus dia akan bungkam, dia bilang. Dia akan bungkam. Terus saya bilang kapan saya bisa jenguk? Ya udah dia menjelaskan begitu ya sudah langsung terputus teleponnya. Udah langsung terputus? Yes. Itu yang terjadi. Baik, sekarang saya ke OCK. Ada asistennya selalu cantik-cantik, jadi bukan, hari ini Twitter saya itu penuh Dea. Suruh bawa Dea. Ini Dea. Maaf Bang Karni, bisa interupsi, saya kelupaan dikit. Anda mau interupsi, saya ngobrol sama Dea. Ada titipan tadi, soal ini. Ya, silakan. Tadi ada diskusi di tim, ada masyarakat Komite Rakyat Penyelamat APBN menitipkan award ini kepada Nazarudin. Terus saya ingatkan,
koruptor kok diberi award.